Era Farhad Moshiri selesai, Everton resmi ganti pemilik. Everton resmi berganti pemilik. Farhad Moshiri resmi melepas The Toffees ke pemilik baru yakni Dan Fredkin, Tepan asal Amerika Serikat. Saham yang dicapok dikabarkan mencapai 94,1%. Angkanya ditaksir mencapai 400 juta pound sterling atau setara dengan 8,2 triliun rupiah. Sementara Dan Fredkin sendiri bukan pemain baru di dunia sepak bola. Ia merupakan pemilik klub Liga Italia AS Roma sejak tahun 2000. Aston Villa rencanakan transformasi besar di Villa Park. Aston Villa telah mengumumkan rencana ambisius untuk bisa merevitalisasi area North Ground di Aston Villa Park, termasuk pembangunan zona pengalaman penggemar baru yang dinamakan The Warehouse. Proyek ini diperkirakan akan selesai dan mulai beroperasi di Natal tahun 2025. Dan Suju resmi ambil alih saham mayoritas Genoa dari 777 Partners. Lewat laman resmi klub, Genoa mengumumkan perubahan kepemilikan setelah pengusaha Romania yakni Dan Suju mengakuisisi saham mayoritas di klub mereka. Dan Suju telah menyelesaikan pengambil alihan klub dengan membayar lebih dari 45 juta euro untuk bisa mengamankan 77% saham dari Genoa. Jamal Musiala belum mau perpanjang kontrak di Bayern Munchen. Jamal Musiala memastikan dirinya belum akan menandatangani perpanjangan kontrak bersama Bayern Munchen dalam waktu yang dekat ini. Meski dirinya menegaskan akan menandatangani kontrak baru, bukan berarti sang pemain muda ingin terburu-buru dalam menentukan masa depannya. Musiala sendiri sudah menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan, namun ia belum ingin menentukan masa depannya sebelum akhir tahun 2024. Ronaldo mau maju jadi presiden Federasi Sepak Bola Brasil. Ronaldo Nazario mau maju jadi presiden Federasi Sepak Bola Brasil. Sang legenda tampak gemas melihat prestasi sepak bola Brasil yang belum kembali berjaya. Ronaldo sudah mendaftar untuk bisa mencalonkan diri, dan Ronaldo mengaku siap fokus penuh andai terpilih nantinya. Ronaldo sendiri mau merombak federasi secara besar-besaran, tak cuma perihal prestasi di timnasnya, tapi juga kualitas liga mau dibenahi demi lebih banyak melahirkan pemain-pemain bertalenta. Palestina puji Norwegia yang tolak tanding melawan Israel. Norwegia menolak tanding melawan Israel di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Atas hal itu, Asosiasi Sepak Bola Palestina memberikan pujian, dan mereka terharu sekaligus memuji langkah yang dilakukan oleh timnas Norwegia. Pernyataan Presiden Klavenes menggemakan sentimen jutaan orang di seluruh dunia yang percaya bahwa FIFA dan komunitas sepak bola internasional tidak dapat tinggal diam dengan pelanggaran berat hak asasi manusia yang terus berlanjut, tulis dari pernyataan Federasi Sepak Bola Palestina. Tottenham versus Manchester United, drama 7 gol, MU tersingkir. MU dicegal oleh Tottenham Hotspur di laga perempat final Carabao Cup. Gol-gol Tottenham dicetak oleh Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, dan juga Son Heung-min. Sementara gol dari Manchester United dipersembahkan oleh Joshua Zirkzee, Amad Diallo, dan juga John Evans. Dengan demikian, MU tersingkir dari ajang Carabao Cup. Sementara Tottenham berhak melaju ke babak semifinal dan akan bertemu dengan Liverpool di babak semifinal. Tak meyakinkan di Piala AFF, Indonesia turun di ranking FIFA. Timnas Indonesia turun di ranking FIFA karena meraih hasil kurang sip di ajang Piala AFF 2024. Skuad Garuda melorot 2 anak tangga. FIFA merilis posisi ranking terbaru di bulan Desember. Kini Indonesia berada di urutan ke-127 dengan koleksi poin 1133,41 poin. Raihan poin Indonesia berkurang 1,7 poin. Hal itu merupakan buntut dari hasil 3 laga di Piala AFF. Arne Slot puji penampilan Wataru Endo sebagai bek tengah. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot memuji penampilan dari Wataru Endo di laga melawan Southampton. Arne Slot memainkan pemain timnas Jepang itu sebagai bek tengah. Jika saya harus memberi seseorang pujian besar, itu seharusnya adalah Wataru Endo, karena dalam posisi yang berbeda memainkan peran yang bagus, dan juga dalam keadaan seperti ini, ujar dari sang pelatih.
Gabriel Martinelli diklaim alami penurunan di bawah Mikel Arteta. Legenda MU yakni Paul Scholes menilai bahwa Gabriel Martinelli telah mengalami kemunduran sejak dilatih oleh Mikel Arteta di Arsenal. Sebelumnya, Gabriel Martinelli tampil cemerlang pada musim 2022-2023 dengan mencetakkan 15 gol di semua kompetisi. Namun di musim lalu ia hanya mampu mencetakkan 8 gol saja, dan sejauh musim ini pemain asal Brasil itu baru mencetakkan 4 gol dalam 22 penampilan. Hansi Flick persilakan Ansu Fati untuk angkat koper. Pelatih Barcelona Hansi Flick mempersilakan Ansu Fati untuk angkat koper. Menjelang bursa transfer musim dingin ini, Barcelona bersiap menghadapi kemungkinan hengkangnya pemain yang dapat membantu klub mengurangi sebagian tekanan pada neraca keuangan. Untungnya bagi Barcelona, tampaknya Fati tidak kekurangan pelamar menjelang jendela bursa transfer Januari. Dengan beberapa klub Eropa tertarik menggunakan jasanya, Sevilla secara khusus dikaitkan dengan kepindahan penyerang eksplosif itu baru-baru ini. Masalah keuangan Barcelona bisa berakibat buruk bagi Dani Olmo. Masalah Barcelona dalam mendaftarkan pemain baru sudah berlangsung sejak lama. Namun masalah yang mereka hadapi saat ini dengan Dani Olmo lebih kompleks dan juga krusial. Masalah utamanya adalah aturan batas gaji yang ditetapkan oleh La Liga Spanyol. Waktu yang semakin dekat membuat Barcelona berharap dapat menemukan solusi sebelum 31 Desember. Mereka berharap pendapatan dari kesepakatan sponsor baru dengan Nike akan segera membantu mengatasi masalah finansial tersebut. Barcelona berpeluang melepas Pau Victor. Barcelona punya peluang melepas Pau Victor di bursa transfer Januari nanti setelah sang penyerang 23 tahun itu dilirik oleh klub La Liga yakni Real Betis. Sejak berkompetisi di La Liga di musim ini, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain karena sudah ada Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, dan juga Ferran Torres dalam urutan permainan Barcelona. Ranieri sebut Roma tak bisa mendapatkan pelatih top kalau masih main jelek. AS Roma masih belum juga membaik. Claudio Ranieri merasa pelatih top tak akan mau datang kalau situasinya terus memburuk seperti ini. AS Roma musim ini sudah memecat 2 pelatih sebelum Ranieri datang. Ada Daniel De Rossi dan juga Ivan Juric yang tidak mampu menuntaskan perjalanannya di musim ini. Kami tidak dalam kondisi baik kalau tidak mereka tidak akan memanggil saya, ujar dari Ranieri. Persiapan di bala henggang, AS Roma incar Raspadori. AS Roma dilaporkan mengincar striker Napoli yakni Giacomo Raspadori apabila Paulo Dybala pergi meninggalkan klub di bursa transfer Januari. Sepanjang musim ini Raspadori tercatat cuma bermain sebanyak 8 kali bersama Ipartinope. Bila mengacu dalam situs Transfermarkt, harga jual dari Raspadori sekarang mencapai 20 juta euro saja atau sekitar 336 miliar rupiah. Roberto Mancini jadi sosok yang tepat untuk pelatih AC Milan. Roberto Mancini jadi salah satu kandidat calon pelatih baru AC Milan menggantikan Paulo Fonseca yang sedang kesulitan mempertahankan konsistensi performa tim di musim ini. Kabar yang beredar belakangan ini menyebutkan bahwa manajemen Rossoneri sedang mempersiapkan calon pelatih baru. Nama Mancini masuk sebagai kandidat suksesor dari Fonseca bersama Maurizio Sarri dan juga Max Allegri. Terkait kabar tersebut, asisten Mancini yakni Alberico Ivani mengaku bahwa Mancini akan jadi sosok yang tepat untuk bisa mengembalikan kejayaan AC Milan. Presiden Marseille tak tutup pintu untuk amankan Paul Pogba. Presiden Marseille yakni Pablo Longoria tak menutup pintu untuk kedatangan dari Paul Pogba ke dalam timnya. Dalam beberapa waktu belakangan, mantan pemain dari MU itu santer dikaitkan dengan klub Marseille. Mantan penggawa Marseille yakni Dimitri Payet mendukung pindahan mantan rekan timnya menuju kota pelabuhan. Sementara itu kompatriotnya yakni Adrien Rabiot yang sudah lebih dahulu merapat ke Marseille juga berharap bisa beruni kembali dengan sang pemain. Kieran Tierney akan tinggalkan Arsenal di akhir musim. Kieran Tierney dikabarkan akan meninggalkan Arsenal secara gratis di akhir musim nanti setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Arsenal. Menurut laporan dari The Athletic, Arsenal memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak dari Tierney selama 12 bulan.
Fulham pinjam striker pengangguran The Seagulls. Fulham dilaporkan tertarik untuk bisa meminjam penyerang Brighton and Hove Albion yakni Evan Ferguson dalam kesepakatan pinjaman. Penyerang asal Republik Irlandia tersebut telah dikaitkan dengan kemungkinan pindah setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di bawah asuhan dari Fabian Hurseler. Menurut laporan dari Independent, Fulham sedang mempelajari kesepakatan untuk bisa membawa Ferguson ke Craven Cottage di awal tahun nanti. Chelsea buka peluang cari pengganti Mudryk di bursa transfer musim dingin. Maresca telah mengakui bahwa potensi sanksi dari Mudryk dapat memicu klub untuk beraksi pada bursa transfer Januari, dan kini peluang Mudryk untuk ditebak dari Chelsea semakin besar. Namun Maresca berharap ada pertemuan untuk bisa memberikan solusi mengatasi masalah tersebut, termasuk diantaranya adalah peluang untuk bisa mendaratkan pilar yang baru. Tapi bukan kejutan besar pula jika Chelsea nantinya untuk memutuskan mencari pemain yang baru, melihat aktivitas mereka pada bursa transfer selama 2 tahun terakhir. Tottenham tak berminat kepada Marcus Rashford. Rashford siap menerima tantangan baru dan akan pergi dari Manchester United. Kabarnya Tottenham Hotspur meminati, tetapi sayangnya kemudian ditepis telak oleh sang manajer Ange Postecoglou. Soal Rashford tidak ada dalam radar saya. Saya tidak tertarik dengan kabar yang ada dan saya tidak peduli, ujar dari sang pelatih. Saya rasa manajer lain juga serupa seperti saya. Mengenai situasi Rashford saya tidak mau berkomentar lebih jauh, ujar dari Postecoglou. Nico Williams kini masuk menjadi pengganti dari Marcus Rashford. Di tengah ketidakpastian masa depan dari Rashford, MU nampaknya telah menemukan pengganti potensial yakni bintang muda milik Atletico Bilbao yakni Nico Williams. United sadar kehilangan pemain seperti Rashford di tengah musim ini akan menciptakan kekosongan besar di lini serang. Oleh karena itu mencari penggantinya menjadi prioritas utama jika transfer ini benar terjadi. Dikabarkan Nico Williams sendiri memiliki klausul rilis mencapai 70 juta euro.